Allahu Akbar. Sekali lagi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi a'la sidqi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh, addal amanah wa nassahal ummah wa ballaghar risalah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadi. Hayyakumullah wa bayyakum wa shaddada ala tariqil haqqi khutaya wa khutakum. Nas'alullah al-karim rabbal arshil azim wa yajma'ani wa iyyakum fi dari karamatihi ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Allahumma antas salam, aibu sasarangan, wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam, tabarakta wa ta'alaita rabbana ya dzal jalali wal ikram. Ibu, bapak, anu kusimu kuring dihormati, punten ieu teh abinya sata acan orang ngawitan, abi teh asli mah orang Tangerang ieu teh. Mun jantan nyarea Sunda teh sok naon ieu teh? Sok pabeulit kadang sareng nu kasar. Bilih dina penyampaian ayeuna gado-gado ibunya, ari gado-gado sareng lotek marah los dari tuang. Ari tuangan abi, ari cariosan abi moal bisa dituang. Mun tiasa direbutkeun kana hate insyaallah. Alhamdulillah, segala hormat kepada seluruh jajaran dari majelis ulama daerah setempat yang saya hormati, kemudian dari jajaran pemerintahan, kepala desa yang juga mungkin diwakili kehadirannya Bapak DKM, RT RW, mudah-mudahan kehadiran simkuring dina waktos ieu tidak mengurangi segala rasa hormat saya di usia yang mungkin tidak cukup tua. Da rumah sangora abi mah Bu. Arenya reos kolot mah atuh manya usia muda tapi mengaku kolot. Mudah-mudahan tidak melangkahi untuk memberikan nasihat kepada jamaah sekalian yang hadir, dan mudah-mudahan dari waktu yang sudah disediakan bisa tepat waktu, tidak lebih dan tidak kurang. Da ari kurang mah kumaha abi, ari lebih mah daya adan kata ibunya. Alhamdulillah, segala puji marilah kita curah limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kepada kita ka urang sararea eta kenikmatan anu disebut nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah. Dina waktu ieu urang sararea tiasa dikumpulkeun pada hakikatnya atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tasyriknya langkah kaki kita, kesucian jiwa kita untuk melangkahkan hadir pada kesempatan yang mulia ini di kegiatan meneladani hijrah menuju masyarakat madani pada tanggal sabaraha ayeuna teh Pak Ibu? Sabaraha? Sabaraha? 30 Agustus 2002 Hijriahna sabaraha? Teka kuping sabaraha? Bapak sabaraha? 11 banyak leres. Tahun 1442 hiji Ibu. 1442 hiji. Alhamdulillah.
dan salam marilah kita curah limpahkan pula ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah berkat jasa Nabi kita, Rasul kita, para sahabat-sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, mudah-mudahan sampai kepada kita hari ini adalah orang yang meneladani ketika pada konsep hijrahnya adalah hijrah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mempertahankan agama Islam, mempertahankan negara Madinah, mempertahankan dinul Islam dalam rangka apa? Al-Islamu rahmatan lil alamin. Agar nikmat Islam bisa diterima kepada seluruh alam sampai kepada kampung Legok. Tombolnya punya, alhamdulillah. Apa salah satu buktinya? Hadirnya kita tidak lepas daripada momentum hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teruskan Bu. Teruskan. Sampai oke dimulai ibunya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Banyak peristiwa yang disampaikan oleh sejarah, yang sejarah tidak bisa kita lupakan begitu saja. Maka peristiwa di bulan Muharram, banyak sekali peristiwa-peristiwa yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, dalam kitabnya, yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadisnya. Peristiwa-peristiwa para nabi dan rasul yang besar terjadi pada bulan Muharram. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah. Naon eta peristiwa anu kahiji? Nabi Adam alaihi salam. Bapak terang Nabi Adam. Pak terang Nabi Adam. Pak terang Nabi Adam. Alhamdulillah. Terus Pak data terang Nabi Adam sudah sekian lama meninggal. Tapi kalau kita meneladani dan mengingatnya, maka berarti kita sudah mencoba mengambil ibrah dari Nabi Adam alaihi. Ibu pami Nabi Adam teh Nabi nu kasabaraha hiji? Sabaraha? Bu, sabaraha Bu? Sabaraha Bu? Kahiji. Nabi Adam alaihi salam adalah nabi yang pertama. Berikut juga manusia yang pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi. Apa peristiwa terbesar hadirin yang dimuliakan Allah? Anu aya dina zaman Nabi Adam, anu dilakonan ku Nabi Adam. Nabi Adam alaihi salam memakan buah jambu, buah khuldi, sangat jambu teh. Makan buah khuldi. Tercatat dalam sejarah jamaah yang dimuliakan Allah, dikeluarkannya Nabi Adam alaihi salam dari surganya Allah karena satu kesalahan. Nabi Adam alaihi salam kesalahannya hiji dikeluarkan dina surga. Dan peristiwa ini hadirin yang dimuliakan Allah terjadi pada tanggal dina tanggal sabaraha Bu? 10 Muharram. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 10 Muharram. Satu peristiwa besar. Maka kemudian dalam hal ini Nabi Adam alaihi salam mengucapkan doa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Jadi ketika ada umat mukmin muslim anu maca ieu doa, eta teh doa istighfarna Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Sekali deui Bu, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal ulah lagu dangdut wae anu didangukeun teh atuh kemana gitu kan. Ulah lagu di mana anu didangukeun teh. Coba banyak berdoa. Jamaah yang dimuliakan Allah. Apa peristiwa kedua yang disampaikan yang jelas dalam sejarah dicatat peristiwa besar yang dilakukan juga terjadi kepada para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Yunus alaihi salam, jamaah yang dimuliakan Allah, seorang yang saleh. Nabi Yunus alaihi salam seorang nabi dan rasul yang saleh. Kemudian satu ketika beliau berdakwah, tapi dakwahnya tidak diterima oleh masyarakatnya. Tadi tampil lamun bahasa urang maklum. Cik anjeun Yunus milarian umat anu sanes. Tong nyampaikeun deui eta kaul ka kampung ieu. Pundung Nabi Yunus Pak. Nya sapertos kieu we ayeuna abdi. Cik Kang Abdul Qahar uwi we lah. Ulah lami-lami teuing ti dieu. Hatur nuhun abdi bade eueuh. Pundung Nabi Yunus merasa kesal atas kaumnya yang telah menolak ajakan yang dibawa, ajaran yang dibawa oleh Nabi Yunus alaihi salam. Kemudian pada saat itu pula Nabi Yunus pergi meninggalkan kampungnya menggunakan perahu. Nya panginten baheula mah tak acan aya pelabuhan banyak. Sugan meser karcis heula di tiket.com teu aya. Dongkap ka Indomaret punten bade naon ngisi kanggo keberangkatan nganggo kapal laut teu aya. Janten eta ngantri. Ternyata Nabi Yunus adalah salah satu orang yang menaiki kapal yang sudah penuh. Janten lamun bahasa urang mah ayeuna kelebihan muatan. Dina tengah perjalanan eta kapal oleng. Wah cenah ieu kumaha? Lamun ieu sadayana aya di dieu, urang sararea bakal dileuleup dina tengah laut ieu. Akhirnya apa yang dilakukan? Diundilah siapa nih penyebab daripada penuhnya kapal dan harus dibuang di tengah laut. Akhirnya setelah diundi, undian pertama keluar nama Yunus. Diundi lagi, undian anu kedua keluar nama Yunus. Undian anu katilu diundi deui keluar nama Yunus. Tilu kali eta diundi Nabi Yunus alaihi salam. Akhirnya penumpang kapal memutuskan geus lah piceun we Yunus di tengah laut. Keluarkan saja, buang saja, lempar saja. Akhirnya ketika dilempar Nabi Yunus dimakan oleh ikan lele. Ikan lele mah mati lah tuh Bu. Ikan paus dimakan oleh ikan paus. Kemudian Nabi Yunus alaihi salam merasa telah melakukan kesalahan. Perhatikan jamaah yang dimuliakan Allah. Dalam berdakwah, Nabi Yunus alaihi salam meninggalkan kaumnya saja dianggap salah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Apalagi kita yang tidak pernah berdakwah tetapi ingin sekali tidak menimbulkan kesalahan. Artinya, hadirin yang dimuliakan Allah, berdakwah butuh tantangan, berdakwah banyak ujian. Punten Bapak Ibu sadayana, dilih aya kalepatan dina abdi nyarios ieu Sunda sareng Indonesia. Da eta teh berdakwah mah tidak luput dari kesalahan. Tidak luput dari kesalahan. Da abdi ge jalmi atuh Bu sanes malaikat. Nya. Sampai mana tadi? 11. Maka akhirnya Nabi Yunus menyesal. Kemudian Nabi Yunus alaihi salam mengucapkan doa karena penyesalannya yang dinukil dalam Allah dalam Al-Quran yang bunyinya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ibu sararea Bu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta dalam perut Nabi Yunus, dalam perut ikan paus. Nabi Yunus alaihi salam berdoa dengan engapnya. Tidak bisa digambarkan oleh kita. Kumaha eta Nabi Yunus ngadoa dina jero perut ikan paus. Tonggo ka ayeuna urang dina jero perut ikan paus. Ngadoa dina misalna bapak-bapak anu ibuna bade ngalahirkeun anak pertama, anak kedua eta ngadoa dina payuneun pintu bidang, payuneun pintu rumah sakit eta pan eungap. Eungap teh antara upami ieu murang kali selamat alhamdulillah, pami pamajikanna teu selamat suamina milarian deui. Bopunten nya. Itu kan luar biasa. Tapi Nabi Yunus alaihi salam dengan konsistennya mengucapkan doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan akhirnya karena doa itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Ikan paus ini sakit perut, patuanganna nyeri. Di dasar laut tak aya apotek. Tak aya apotek bunyi. Kumaha atuh? Naik ke permukaan. Akhirnya dimuntahkan Nabi Yunus alaihi salam. Apa kesalahannya? Karena tidak mau konsisten dalam mendakwahi umat Nabi Yunus alaihi salam pada waktu itu. Hadirin yang dimuliakan Allah, berapa tahun Nabi Nuh alaihi salam berdakwah kepada umatnya? Ada yang mengatakan dalam sebagian tafsir Ibnu Katsir 700 tahun. Pendapat lain mengatakan 900 tahun. Artinya 700 dan 900 tahun bukanlah bilangan yang sebentar. Bukanlah bilangan yang bisa ditempuh tanpa kesabaran. Bukanlah bilangan yang bisa ditempuh kalau bukan atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Pan ayeuna mah urang jangankan untuk berdakwah sekian lama, terkadang hati kecil ingin memarahi anak ketika salah sulit. Suami nyarekan istrina sulit. Atuh mama tong nyungkeun artos bulanan seueur-seueur teh. Da bapak teh dina kaayaan Covid teh nuju sesak. Ah duka pokona mama mah hoyong sasasi teh 5 juta. Aya nu kitu Bu. Alhamdulillah. Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tias melarian deui bapakna. Itulah eta manggunya. Bayangkan hadirin yang dimuliakan Allah.
900 tahun, 700 tahun bukanlah hal yang mudah. Tapi pada akhirnya Nabi Nuh sebagai manusia pun memiliki batas kesabaran. Maka pada akhirnya perintah Allah Subhanahu wa taala, ya Nuh, wahai Nuh, sesungguhnya aku akan menenggelamkan kaummu yang sulit untuk diajak berdakwah. Maka ajaklah orang-orang yang bisa engkau ajak. Sekian pasangan digambarkan dalam sejarah. Buatlah kapal. Perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh bertanya, bagaimana cara membuat kapalnya ya Rabb? Dari kayu. Bagaimana cara mencarinya ya Rabb? Tanam kayu. So, bunyinya buat kapal diperintahkan oleh Allah, cari kayu. Dari mana kayunya? Kedah di tanam heula. Pan ayeuna mah urang meser bagari. Mau bangun rumah, pesan semen, telepon, halo Kang, abi hoyong ngabangun sekian tumbak, kirimkeun 3 roda. Lain 3 randa kade, Bang. Benar ibunya, Bro. Iya, Bang. 11:08. Dongkap semen teh Kang punten dia kirimkan besi kirang dongkap. Nabi Nuh alaihi salam waktu itu hadirin yang dimuliakan Allah, untuk membangun kapal saja sulit luar biasa. Artinya hadirin yang dimuliakan Allah, perjuangan untuk mencapai kemenangan membutuhkan proses. Hari ini kita misalnya masyarakat kampung Legok Ombol ingin memiliki satu azam, bagaimana caranya setiap pengajian pemuda-pemudi ini ramai, kemudian konsisten, kemudian pemuda-pemudinya jauh dari generasi-generasi TikTok, anu tiap unggal dinten teh kikiaan, anu tiap dina payunan HP teh kikiaan. Eta generasi anu luar biasa rusak, hadirin yang dimuliakan Allah. Maka butuh proses. Bagaimana prosesnya? Kita agendakan. Walaupun tadi alhamdulillah kita simak sudah ada pengajian yang dilakukan. Tapi apakah cukup? Punten ibunya. Lanjut ibu, teraskan, tapi calik, tapi karunya si ibu mah abi kita, tapi wae pak kumah, coba bias, sampai mana tadi teh? Nabi Nuh alaihi salam. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, semua butuh proses. Ayo sama-sama kita berharap masyarakat yang ada di kampung ini, di desa Nagrat ini, bahkan seluruh yang ada, memiliki kesempatan yang baik untuk membangun generasi muda yang baik. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka apa makna dari Muharram? Apa keutamaan dari bulan Muharram? Allah Subhanahu wa taala mengutip dalam Al-Qur'an surah At-Taubah. Surah At-Taubah teh surat kasabaraha Bapak punten? Ibu surat kasabaraha At-Taubah? Sabaraha? 10 salapan. Surat At-Taubah surat yang ke-9. Allah Subhanahu wa taala sampaikan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dengan inti dari kalimatnya adalah inna iddatash syuhuri indallah 12 syahra fi kitabillah. Sesungguhnya inna iddatash syuhur,
bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan, 12 syahr. Ada berapa? 12. Bu, sabaraha Bu? Pak, sabaraha Pak? 12 bulan. Dan 4 diantaranya adalah bulan-bulan haram. Berkaitan dalam hal ini, Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah berjalan masuk ke Madinah. Kemudian di Madinah Rasulullah SAW bertemu dengan banyak orang-orang Yahudi. Kemudian orang-orang Yahudi tersebut mengatakan, sesungguhnya hari ini, bulan ini adalah bulan dan hari yang mulia. Kenapa mulia? Karena diselamatkannya Nabi Musa alaihi salam. Dari siapa? Kejaran Fir'aun. Dari kejaran Fir'aun, laknatullah wa laknatu alaih. Pada bulan Muharram, pada tanggal yang ke-10. Itu peristiwa lanjutan dari yang tadi saya sampaikan di awal. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, sesungguhnya aku lebih berhak, umatku lebih berhak dibandingkan mereka-mereka yang melaksanakan, yang mengagungkan peristiwa Nabi Musa alaihi salam. Karena umat mukmin muslim seharusnya lebih hebat daripada orang-orang yang selain mukmin dan muslim, dibandingkan Yahudi dan musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawahul Bukhari. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka keutamaan yang pertama di bulan Muharram adalah memperbanyak amal soleh. Keutamaan pertama adalah memperbanyak amal soleh. Apa Bu? Memperbanyak amal soleh. Memperbanyak amal soleh. Memperbanyak amal soleh. Apa diantaranya? Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim, Afdalus siyam min Ramadan asyamu fi syahrillahi Muharram. Sebaik-baik puasa, sebaik-baik saum min syahri Ramadan, dari saum di bulan Ramadan adalah saum di bulan Muharram. Saum di bulan Muharram. Wa afdalu salati ba'dal fariḍah, dan sebaik-baik salat setelah salat fariḍah, salatul lail, adalah melaksanakan salat malam. Hadirin jamaah Bapak Ibu anu dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini Rasulullah SAW sampaikan syahrullah Muharram. Syahrullah Muharram. Apakah bulan-bulan itu bukan bulan-bulan Allah sehingga tidak disebut syahrullah? Bukan. Karena semua bulan sebagaimana yang disampaikan oleh Allah dalam firman-Nya, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra. Nyata bulan Allah teh aya 12 sadayana. Kan anu disebutkan ku Gusti Allah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW menggunakan kata-kata syahrullah
hanya ada pada di bulan Muharram. Syahrullah Muharram. Rasulullah SAW menyebutkan Muharram adalah bulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian jamaah yang dimuliakan Allah? Karena banyak keutamaan di bulan suci Muharram. Yang pertama, kenapa disebut Syahrullah? Karena diharamkan peperangan. Yang kedua, kenapa disebut Syahrullah? Karena Rasulullah SAW menginginkan meningkatkan perbuatan-perbuatan baik. Tah, ayeuna jamaah Bapak Ibu anu dimuliakan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, sararea urang ayeuna hadir dina ieu kesempatan teh dalam rangka meningkatkan kebaikan di bulan suci Muharram. Yang kedua, jamaah yang dimuliakan Allah, kenapa bulan Muharram diutamakan? Dan apa keutamaan yang berikutnya? Keutamaan yang selanjutnya adalah bulan Muharram ini seharusnya menjadi bulan muhasabah. Apa Pak? Bulan muhasabah. Bu, muhasabah itu apa? Naon cik kata nu disebat muhasabah teh? Nyandak artos kumaha? Muhasabah teh naon? Introspeksi. Anu disebutkeun ke muhasabah teh introspeksi diri. Maka bulan Muharram, jamaah yang dimuliakan Allah, dalam rangka apa? Introspeksi diri. Melihat perbuatan-perbuatan salah yang sudah kita lakukan di tahun lalu untuk ditingkatkan di tahun ini. Sebagaimana yang dikatakan oleh Sayyidina Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa kata Umar bin Khattab? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian, perhitungkan diri kalian, ingat kesalahan-kesalahan yang sudah kalian lakukan, bukan kesalahan-kesalahan tetangga kalian, bukan kesalahan-kesalahan petinggi-petinggi jabatan di perusahaan kalian, tapi kesalahan-kesalahan kalian. Aduh, nah hanya si eta mah, si teteh mah, si aa mah, aduh nah eta tetangga sebelah unggal-unggal dongkap ka bumi nyandak mah teh motor anu enggal deui ti mana eta artosna sugan atuh gajina ageng da katinggal bumina alit ageng keneh urang. Gitu banyak kesalahan-kesalahan di bukan kesalahan-kesalahan tatang mah orang Garut ari ibu tatang bukan kesalahan-kesalahan mereka, tapi kesalahan-kesalahan kita. Maka kalimatnya adalah hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah, perhitungkanlah diri kalian sebelum diri kalian nanti diperhitungkan. Kemudian dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tadi juga disampaikan oleh Bapak perwakilan dari Hadim, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Apa maksudnya hadirin anu dimuliakan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama memerintahkan orang-orang yang beriman untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka perintah yang pertama adalah orang yang beriman harus perintahnya adalah bertakwa. Kemudian apa setelah bertakwa? Wal tanzur nafsum ma qaddamat ligodi. Lihatlah, perhatikanlah diri kalian. Perhatikanlah jiwa-jiwa kalian, perbuatan kalian. Apakah di pagi hari kalian sudah berzikir kepada Allah, bekerja sesuai dengan tuntutan yang diajarkan oleh Islam? Apakah di siang hari kalian menebarkan kebaikan di antara sesama kalian? Apakah di sore hari ketika kalian istirahatnya kalian sampai malam hari menjadi bahan introspeksi untuk lebih baik di kemudian hari? Maka ini yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan oleh Islam. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, keutamaan yang terakhir, keutamaan yang ketiga, momen Muharram adalah momen di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah min Makkah, dari Makkah ke sanes dari Ciparai Kalegok Ombong, sanes dari Makkah ke Madinah. Maka peristiwa ini tercatat umat mukmin muslim pada kala itu dikatakan sah, dikatakan legal setelah hijrahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa nilai penting daripada hijrah? Setelah tadi yang disampaikan oleh Bapak Majelis Ulama Daerah, maka hijrah ini sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al muslimu man salima min lisanihi wa yadihi. Kemudian apa berikutnya kalimat dalam hadis? Wal muhajir ma nahallahu anhu min amali, rawahul Muslim. Hadirin yang dimuliakan Allah, apa yang dimaksud dengan hijrah? Dalam hadis, seorang mukmin dikatakan mukmin, seorang muslim dikatakan muslim. Ketika apa? Ketika mereka menjaga lisannya dan menjaga tangannya. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, mukmin, muslim, tetiasa. Aina orang jantan mukmin muslim eta nyarios ka mana? Sedikit-sedikit buat orang sakit kamu ibu-ibu, teteh-teteh mana biasanya paminyarios teh cik atuh eta sendal tong dianggo danu abi, cik atuh eta baju meni adi tiung koneng baju hejo kahandap biru. Pangari bapak-bapak mah biasa wae, kadieu bodas, kadieu hideung, kasendal hideung, wajah hideung, biasa wae. Pan pede ari si ibu mah ngaca heula bade ka kegiatan tablik akbar teh. Cik aya sedau heula rada di beureman sa seueur. Atau sekitu teh keluar dina lowong pantau. Aya haseup sakedik eta tatanggi geuning ngabakar dadaunan sampah. Lebet deui ka kamar ngaca deui. Nah asa bau haseup parfumang deui. Keluar deui sakedik aya haseup knalpot lebet deui. Iraha dugina. Hadirin yang dimuliakan Allah. Man salimal muslim min lisani wa yadi. Tangan seorang muslim itu bukan untuk
tangan seorang muslim itu untuk membantu saudaranya. Maka apa kata Rasulullah? Yadul a'la khair min yadil adna. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Jadi jangan begini ibu nyungkeun ka suami teh. Banyak beli ayah istri, kang nyungkeun artos. Tong kieu, kang nyungkeun artos. Sugan di pasihan moal. Cuk suamina teh culangung maneh mah. Maka tangannya untuk membantu saudara-saudaranya yang kesulitan. Selanjutnya apa itu hijrah? Hijrah adalah mana Allahu anhu min amali. Adalah melakukan perbuatan, tindakan, dan dijauhi tindakan-tindakannya dari tindakan-tindakan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang disebut hijrah dalam hal ini adalah seorang mukmin, seorang muslim berusaha mengendalikan jiwanya, mengendalikan jasadnya agar terjauh dari perbuatan-perbuatan yang dilarang, perbuatan-perbuatan yang diharamkan, perbuatan-perbuatan yang syubhat untuk dilakukan. Kemudian dalam ayat surah Al-Baqarah ayat ke-218 Allah Subhanahu wa taala sampaikan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru. Maka orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang berhijrah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, hijrah tidak akan bisa terlaksanakan ketika tidak muncul dari kualitas dan kapasitas keimanan seorang hamba. Mana mungkin seseorang mau melaksanakan saum di tanggal 9 Tasu'a dan tanggal 10 Asyura di bulan Muharram ketika saumnya saja tidak tahu. Urang hoyong ngalaksanakan saum ya. Urang niat we heula. Niat tos masak si ibu teh ari pek teh sanes tanggal 10 ayeuna mah. Tanggal 11 10 ayeuna teh Pak. 11. Akhirnya tidak jadi. Maka tidak bisa jamaah yang dimuliakan Allah ketika tidak muncul dari iman. Maka hijrah adalah bukti seseorang yang konsisten akan keimanannya. Maka apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa, surat yang keempat ayat ke-100. Allah sampaikan, wa may a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini? Barang siapa yang berhijrah fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala, yajid fil ardi, maka dia akan dapatkan di muka bumi ini muragaman katsiran wa sa'ah, akan mendapatkan kemudahan, akan mendapatkan rezeki yang banyak, akan mendapatkan keluasan. Kenapa? Karena dia adalah orang-orang yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nilai penting terakhir, hadirin yang dimuliakan Allah, dalam hijrah ini, pertama yang harus kita hijrahkan dan harus kita konsistenkan adalah kondisi fitrah kita. Yang kedua adalah kondisi ahwal kita. Ahwal teh anu disebutkan dina bahasa Indonesia mah perilaku kita. Anu katilu disebutkan konsistensi hijrahnya eta konsisten dan konsekuen dina jamaah yang dimuliakan Allah. Bagaimana cara kita menghijrahkan dan mengkonsistenkan fitrah kita? Misalnya, salah satu bahaya dari kesucian fitrah
adalah tidak bisa menjaga pandangan. Bisa menjaga pandangan, tapi tidak bisa menjaga hati. Bisa menjaga hati, tapi selalu muncul perasaan iri ketika saudara-saudaranya memiliki kelebihan-kelebihan dari sisi materi. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan dari sisi fitrah ini, individu ini, kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hal-hal yang sifatnya mengotori kondisi jiwa kita dan mempersulit kita untuk berhijrah. Yang kedua adalah ahwal. Yang kedua adalah ahwal. Apa yang disebut ahwal? Perilaku. Maka orang-orang yang berhijrah menjaga fitrahnya tidak mungkin bisa konsisten dalam hijrahnya ketika dia tidak menjaga perilaku. Bagaimana dia menjaga perilaku ketika dia menggunakan kerudung hanya untuk kegiatan tabligh akbar saja? Pun tentangnya dili ya makanya begitu. Hanya di kegiatan ini saja. Pulang dari kegiatan, datang ke kamar, buka kerudungnya, buka gamisnya, pakai celana yang kurang bahan, pakai baju yang ketat-ketat jika luput. Keluar dari rumah, dijemput sama pacarnya, naik motor yang besar, tinggi, duduknya nonggeng, orang-orang melihat semuanya. Ini ketika hijrah tidak dikonsistenkan. Maka perlu hadirin yang dimuliakan Allah konsisten menjaga perbuatan-perbuatan kita agar perbuatan kita selalu selaras dengan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 11 yang terakhir. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang terakhir, hijrah ini tidak bisa sendiri. Kenapa tidak bisa sendiri? Kita ingin mengadakan kegiatan Gebiar Muharram saja, apakah bisa Bapak DKM seorang diri? Tidak bisa. Butuh bantuan masyarakat setempat. Ibu-ibu yang masak, bapak-bapak yang cari pimasakeun. Terus kalau bapak-bapak yang masak, ibu-ibu yang nyari pimasakeun, nggak enak makanannya. Moal karaosna naon. Jadi semua harus saling membantu. Kemudian contoh lainnya adalah, apakah bisa? Bu, apakah bisa misalnya seorang ayah, seorang ibu mau mendidik anaknya tapi tidak memberikan contoh? Jang, kata azan dangukeun jang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jang, adang jang. Sampai kalimat hayya 'alas shalah, jang, adan jang. Si Ujang jeung si Teteh naha beuteung ka masjid. Da si bapak nyauran adan, mi orang ka masjid, aya si bapak nyetel SCTP. Pengalaman siapa, Pak? Pak, pengalaman siapa? Bu, aya nu kitu bawa-bapana? Ayo, Pak. Carek. Nanti pulang dari rumah, Pak, waktu adzan matikan TV, kita hijrah sama-sama berangkat ke masjid sholat berjamaah. Agar apa? Agar anak si AA, si Teteh, si Rai lah, sadayana mengikuti. Punya. Bagaimana bisa? Sekarang kita mau hijrah, mau sama-sama membangun keluarga yang dilindungi dari api neraka, tapi pemimpin keluarganya tidak bisa memberikan contoh yang baik. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, mari sama-sama setelah kegiatan ini kita bangun spirit hijrah yang baik dari landasan fitrah, perbaiki perbuatan, konsisten dalam pengamalan keluarga minimal. Jangan lihat naha budak batur mah tiasa ngiringan pengawasan unggal dinten tiap ba'da maghrib nyandak Al-Quran, bahkan aya nu hafal 5 juz, aya nu hafal 10 juz. Eta mah budak batur lain budak urang.
sanes budak ibu-ibu maksudnya tapi macan kadung murang kali. Bohong, mana bohong hari ibu. Hadirin yang dimuliakan Allah. 11.38. Lanjut. Capek atau Pak hanya udah lanjut. Kalau kita lanjut. Maka siapa jamaah yang dimuliakan Allah? Orang-orang yang sosok contoh yang paling luar biasa memberikan cara hijrah adalah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah Nabi Muhammad seorang nabi dan rasul bukan ayah yang baik? Tidak. Apakah Nabi Muhammad seorang nabi dan rasul bukan suami yang baik? Tidak. Apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan rasul bukan orang yang tegas kepada anaknya? Tidak. Bayangkan jamaah yang dimuliakan Allah. Suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam salah satu hadisnya, seandainya Fatimah mencuri, lau kana saraqat Fatimah laqata'tu yadaha. Maka siapa yang akan memotong tangan Fatimah? Rasulullah sallallahu alaihi sebagai seorang ayah. Maka ketika kita ingin menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti, maka ikutilah ajaran-ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu sebelum kita akhiri, marilah kita sama-sama bersolawat untuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Maka sama-sama Bu. Salatullah salamullah la taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah di ahli badri ya Allah. Jangan diterusin. Daripada kita pacaran, lebih baik kita sholawatan. Daripada kita berduaan, nanti bisa diganggu setan. Ayo, itu mah lagu wali itu ya. Mudah-mudahan hadirin yang dimuliakan Allah, di kesempatan yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah, dirahmati oleh Allah, dijauhkan dari segala orang-orang yang tidak menyukai kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh umat mukmin muslim, yaitu adalah orang-orang yang dengki dan benci dalam hatinya. Mudah-mudahan dijauhkan kita dari orang-orang yang demikian, bisa akur kita satu sama lain, dan mudah-mudahan setelah kajian ini, setelah tablik akbar ini, kita bisa menjadi orang-orang masyarakat di kampung Legok Ombol ini masyarakat yang madani, sebagaimana yang disampaikan tadi oleh perwakilan dari Majelis Ulama Daerah. Masyarakat madani adalah masyarakat yang beradab. Masyarakat madani adalah masyarakat yang berakhlak, membangun akhlakul karimah, mencontoh akhlakul azimah. Ayo sama-sama kita tundukkan jiwa dan raga kita. Kita berdoa kehadirat ilahi Rabbi, mudah-mudahan dengan kesempatan kita hadirnya pada kesempatan siang, pagi menjelang siang hari ini, dimudahkan kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bisa berhijrah. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad
hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa taubatan qablal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najjana minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jamaah, mudah-mudahan apa yang kita panjatkan dari doa tadi, mudah-mudahan Allah dengar. Mudah-mudahan dijadikan kita umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang konsisten dalam meneladani hijrahnya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal. Sekian ibunya, sekian Pak, sekian pada KM-nya anu tiasa disampaikan kusimpurin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ambil datangnya dari diri saya, dari Allah Subhanahu wa taala, keburukan dari simkuring pribados anu tidak bisa luput dari kesalahan. Akhirul kalam, nastaghfirullahi li wa lakum lillahi fi sabilil haq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.